Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Herianda. Nomor induk mahasiswa 20.025.070. Kali ini saya akan ngejelasin sedikit materi iman kepada kitab-kitab Allah sebagai syarat mengikuti ujian akhir semester mata kuliah akidah. Saya akan membahas pengertian fungsi Alkitab, fungsi dan isi Alkitab. Yang kedua, fungsi Al-Quran secara khusus. Yang ketiga, cara dan sikap memahami Al-Quran secara teoritis dan praksis. Pertama, pengertian secara etimologis. Bahasa Arab kataba yang artinya menulis. Secara terminologis, kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Kitab Allah sebagai wahyu. Wahyu bentuk masdar dari auha, artinya al-kafa tersembunyi, dan asura tercepat. Secara terminologis adalah kalam Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Wahyu dalam pengertian kalam Allah diturunkan kepada nabi melalui tiga cara. Yang pertama, melalui mimpi yang benar, aruya as-sadiqah fi manam. Misalnya wahyu yang diturunkan kepada Allah pada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya. Yang kedua, dari balik tabir min waro al-hijab. Misalnya wahyu berupa perintah sholat fardu yang diterima Nabi Muhammad saat Isra Miraj. Yang ketiga, melalui malaikat Jibril seperti yang diterima oleh Nabi SAW berupa bunyi gemercing dan menampakkan seperti laki-laki. Sebelum Al-Quran terdapat 5 kitab suci, yakni Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, dan Suhuf Musa. Sedangkan kitab lain diturunkan Allah tidak terperinci nama dan penerimanya. Quran surah 2 ayat 213. Cukup mengimani secara global kitab suci tersebut bersifat lokal untuk umat dan tempat saat itu. Dari segi prinsip mengajarkan hal yang sama dengan Al-Quran, misalnya tauhid, mengesahkan Allah. Dari seluruh kitab suci tersebut tidak satu pun yang sampai kepada kita secara utuh sebagaimana diturunkan terdahulu. Al-Quran sebagai kitab yang terakhir. Al-Quran artinya adalah bacaan, qoro'ah, asal kata qoro'ah. Secara terminologis adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan memaparkan keistimewaan Al-Quran. Yang pertama adalah berlaku untuk umum seluruh umat manusia dimanapun kawanpun sampai akhir zaman. Yang kedua, mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga, mendapat jaminan peliharaan. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Yang ketiga, mudah dipahami, dihafal dan diamalkan. Quran surat Al-Qamar ayat 17. Yang kelima, berfungsi sebagai penghapus kitab terdahulu, pengoreksi, memperkuat kitab terdahulu. Yang ketiga adalah mukjizat dari Nabi Muhammad SAW, membuktikan kebenaran Nabi dan Rasul, bahkan Allah menentang penentangnya. Yang terakhir saya akan memaparkan kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama itu tentunya mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang terakhir sebagai nasikh, muhaimin, musaddiq, dan mukjizat, dan hudan petunjuk artinya. Yang kedua adalah mempelajari Al-Quran secara baik. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Yang keempat adalah mengamalkan Al-Quran, ajaran Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Dan yang terakhir, mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang yang belum mengetahui keistimewaan dari Al-Quran tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.